Hai, namaku Diandra. Di dunia yang riuh ini, aku sering merasa seperti radio yang frekuensinya selalu salah tangkap. Aku seorang introvert, seseorang dengan baterai sosial yang mungkin hanya punya kapasitas 1% setiap harinya. Terkadang, bahkan untuk sekedar tersenyum atau membalas sapaan singkat, rasanya energiku langsung ludes. Obrolan ringan, bagiku itu seperti menaiki tangga tanpa ujung, canggung, melelahkan, dan selalu berakhir dengan keinginan untuk segera melarikan diri kembali ke kesunyian, ke duniaku sendiri. Aku terbiasa menjadi penonton di tengah keramaian sekolah, hingga akhirnya seseorang datang. Ralat, bukan datang, tapi dia yang mengizinkanku masuk ke dunianya yang berpendar terang. Namanya Kasela. Dia adalah definisi dari matahari bagi seseorang yang terbiasa hidup di bawah bayang-bayang. Dia ekstrovert, ramah, dan dikelilingi banyak orang. Kami adalah dua kutub yang seharusnya tolak-menolak, namun anehnya, kami justru saling menarik. Hubungan kami tumbuh melampaui batas formalitas senior dan junior di teknik kimia industri. Dia bukan lagi sekedar Kak Sela yang ku kenal di ruang lomba itu. Dia menjadi sosok kakak, pelindung, sekaligus rumah bagi sisi introvertku yang paling jujur. Pertemuan itu mungkin adalah kejadian yang paling kusyukuri. Kak Sela, terima kasih telah menjadikan masa remajaku sebuah buku yang penuh warna. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini, aku ingin membalas semua kebaikanmu dengan sebuah cerita. Ini bukan sekedar drama pendek, ini adalah bab tentang kita, tentang bagaimana seorang pendiam menemukan suaranya karena keberanianmu. Selamat ulang tahun Kak Sela. Semoga takdir terus menjalin jalan kita, hingga nanti saat kita berdiri di puncak kesuksesan bersama. Selamat menonton. Sore itu seharusnya menjadi sesi deep talk antara Diandra dan Sela, karena waktu pertemuan mereka tidak banyak, dikarenakan bulan depan Sela akan PKL. Namun agendanya berubah, bukan sesi deep talk, melainkan sesi Diandra menemani Sela yang sibuk dengan tugas-tugas akhir semester dan laprak yang deadline-nya mepet. Sampai akhirnya Diandra tanpa sengaja memancing perdebatan di antara mereka. Belum selesai Kak tugasnya, udah sesore ini loh. Ya kamu lihat aja sendiri dek, senumpuk ini masih nanya kayak gitu. Kalau sedikit juga aku gak bakal stres kali. Ya terus itu kapan selesainya? Kakak gak bosen apa dari tadi ngediemin aku? Tuh masih lama lah. Kalau dibilang bosen ya aku juga bosen. Tapi ini tugas yang wajib selesai memenuhi nilai aku. Kamu tuh kenapa sih? Mau pulang? Ya udah, pulang aja sana. Loh, kakak ngusir aku? Aku nanya baik-baik loh kak. Siapa sih yang ngusir kamu? Astagfirullah. Udah deh. Mending kamu diem daripada makin salah paham sama ucapan aku. Oh, oke, aku diam. Setelah perdebatan kecil itu, Diandra memang diam. Namun keheningan itu hanya bertahan selama 15 menit sebelum akhirnya gadis itu kembali mengoceh. Kak, BTW setelah liburan semester nanti kakak mau gak main ke rumah aku? Kita ke pantai lagi kayak waktu itu. Kayaknya seru deh. Ya. Ya nanti gimana aja. Aku sibuk. Ya udah deh. Kalau gitu kakak suka kue coklat gak? Harusnya kamu tahu kan? Oh iya ya, kakak kan gak suka kue coklat. Kalau cake fondant atau cake cream, kakak lebih pilih mana? Gak tahu, aku jarang makan kue. Kalau semisal nih ya, kakak ngerayain birthday party, lebih suka indoor atau outdoor? Gak tahu, aku gak pernah ngerayain ultah. Kalau gitu, terus Bisa diem dulu gak sih? Aku gak bisa fokus gara-gara dari tadi kamu ngomong terus, Dian. Kalau gini, ya kapan selesainya? Loh, kakak marah. Aku nanya baik-baik loh, Kak. Ya nanya baik-baik sih iya, tapi waktunya gak tepat, Dian. Kamu tahu kan aku sekarang lagi sibuk apa? Aku minta kamu datang ke sini buat nemenin, bukan buat yaping gak jelas kayak gitu. Ya kan kakak bisa jawabnya baik-baik juga. Gak usah marah-marah gitu. Ya gimana aku gak marah, Dian? Kamu tahu kan betapa bencinya kalau aku lagi sibuk diganggu? Ya terus kalau kakak gak mau diganggu, ngapain kakak minta nemenin ke aku? Kakak bisa kan sendiri?
Emang bisa. Tapi aku nggak mau ngingkarin janji aku buat ketemuan hari ini sama kamu. Tapi kakak juga ingkar sekarang. Harusnya ini sesi deep talk kita, bukan sesi aku nemenin kakak yang sibuk nugas. Kalau kamu emang gak mau nemenin aku, mending kamu gak usah ngeiyain aku, Dian. Simple kan? Bukan gitu. Tapi kakak tuh selalu aja punya waktu buat aku. Kakak tuh selalu sibuk sama urusan kakak sendiri. Tapi kakak masih nyempetin waktu buat teman-teman kakak yang lain. Sedangkan aku, Ya karena aku beneran sibuk, Dian. Kamu tuh kenapa sih? Sejak kapan kamu jadi sesensitif ini? Biasanya kamu ngerti kesibukan aku. Kok sekarang jadi kayak gini? ya karena aku muak harus ngertiin terus. Aku juga pengen di ngertiin. Kakak sadar gak sih berapa banyak rencana kita yang harus batal gara-gara kesibukan kakak? Kakak tahu gak kalau sebenarnya aku kecewa? Dibatalin juga, aku emang sesibuk itu, Dian. Kamu tuh gak tahu kalau bisa juga aku gak mau dibatalin, tapi ya mau gimana lagi? Ini kewajiban aku. Masih banyak waktu kok selesai aku PKL nanti. Segampang itukah kakak ngomong? Kakak PKL aja 4 bulan, Kak. Itu bukan waktu yang sebentar. Justru setelah kakak PKL, waktu kita makin sedikit. Kakak tuh bakal sibuk sama UKOM dan ujian praktek. Aku bakal nyempetin waktu lah, kalau kamu mau. Kan aku udah pernah bilang, aku bakal nyempetin waktu buat orang yang aku sayang, sesibuk apapun. Bohong. Atau iya itu mau cuma buat kakak itu doang, tapi bukan buat aku. Oh, terus kamu maunya apa sih, Dian? Apa yang kamu ributin dari tadi? Gak tahu. Aku tuh capek tau gak sih ngeladenin kamu. Aku tuh gak mau debat sama kamu. Ya aku juga gak mau debat sama kakak. Mending sekarang kamu pergi kemana kek? Atau kamu pulang daripada ganggu aku dan bikin aku makin emosi? Aku gak mau marah-marah ke kamu kalau seandainya kamu gak mancing-mancing aku. Gak mau. Oh, jadi sekarang kakak nyalahin aku gitu. Dari awal juga aku nanya baik-baik kok. Kakaknya aja yang emosi ngomong sama aku. Oh, jadi aku yang salah gitu. Sejak kapan sih kamu mulai berani ngebantah aku, Dian? Diajarin siapa sih kayak gitu? Kamu mau aku kasih hukuman lagi setelah ini? Kasih aja sesuka kakak. Aku tuh udah. Sekarang kamu pergi. Atau kalau kamu gak mau, aku yang gak mau jadi kakakmu lagi. Aku gak mau punya adik egois yang gak ngerti kondisi dan tukang ngebantah kayak gitu. Loh, tapi kan kak, aku cuma. Ramadhania, leave me alone. Go away now. Oke, fine. Kalau itu mau kakak, oke aku pergi sekarang. Setelah perdebatan panjang itu, Diandra pun pergi dengan perasaan sedih yang mendalam. Ia tidak menyangka akan mendapatkan bentangan seperti itu dari kakaknya. Ia tahu ia memang salah, tapi ia tidak menyangka reaksi Kak Sela akan seperti itu. Padahal dia cuma mau nanya buat persiapan surprise hari ulang tahunnya nanti. Tapi kakak malah kayak gitu. Kakak mah gitu marahnya. Kakak juga nyuruh Dian pergi. Namun di lorong itu tiba-tiba anak KBI menghampiri Diandra dengan ekspresi yang terlihat kecewa. Diandra. Kalian belum pulang? Gak usah basa-basi, jujur aja sama kita. Uang dana sekolah event KBI bulan depan kemana? Loh, ada kok. Emangnya kenapa? Aku nyimpen di Dana kan? Gak ada, Dian, hilang. Dan statusnya udah ditarik tunai sama kamu. Hah? Ditarik tunai? Sumpah enggak. Terakhir aku lihat masih ada kok. Serius, aku gak berani pakai uang KBI. Kalian gak usah bercanda kayak gitu. Gak lucu sumpah. Ayo kita obrolin ini di ruang KBI aja. Kita lihat bener nggak apa yang Jihan bilang. Loh, kenapa dikunci? Kan, gak ada, Dian. Uang 1.700.000 itu kamu kemanain? Hah? Sumpah aku nggak tahu. Serius, aku nggak bohong. Waktu terakhir kali aku cek masih ada. Aku serius gak pakai uang itu. Apalagi narik. Aku mana berani pakai uang KBI tanpa izin. Ya terus kalau bukan kamu siapa lagi? Bendahara itu cuman kita berdua, Dian. Kamu korupsi. Demi apa sih? Aku kecewa sama kamu. Astagfirullah. Enggak, Jihan. Marwah, please percaya sama aku.
Aku bisa jelasin. Aduh, teman-teman please, tolong dengerin penjelasan aku dulu. Halah, bacot. Kita udah nggak percaya lagi sama kamu. Berawal dari kesalahpahaman itu menjadi arena baku hantam. Kak Sela, please angkat. Aku butuh kakak sekarang, Kak. Siapaan sih ini anak? Ganggu banget spam terus. Karena muak terus-menerus di spam tanpa pikir panjang, Sela pun memblokir nomor Diandra. Gue masih kesel ya perkara tadi sore. Sekarang malah so asik nelponin terus. Loh, ini lagi si Cece. Ngapain ikut nelpon juga? Halo Ceh, kenapa? Gue lagi sibuk nih. Halo Sel, oh iya, maaf banget nih ganggu. Tapi lu harus tolongin Diandra. Hah? Tolongin apa? Jangan bilang tuh bocah ngadu ke lu gara-gara nomornya gue blokir. Lu blokir nomornya? Astagfirullah Sel, ini darurat, lu harus tolongin dia. Emangnya kenapa sih? Lagian ganggu banget spam terus anaknya. Iya, nanti gue tolongin dia. Gue lagi sibuk ngelaprak sekarang. Bye. Sel, ini serius, jangan lu limat. Lagian emangnya ada apaan sih? Kalau misalnya tuh bocah nangis gara-gara masalah tadi sore, ya udah sih biarin dulu. Peduli-peduli amat. Untungnya nih tugas dikit lagi. Bisa cepat istirahat gue. Allahu, ini pada kangen artis apa gimana sih? Tiba-tiba banget kompak pada nelponin semua. Halo Rick, kenapa? Sela, buka WA Riko please. Astagfirullah, kaget banget. Santai dikit dong. Itu siapa Riko? Kok kayak kenal? Itu Diandra teh. Diandra dipukuli sama anak-anak KBI. Tadi Riko videoin pas baru pulang dari kumpulan OSIS. Anjing, kok bisa? Serius kamu? Ya serius lah teh. Ini juga pintunya dikunci dari dalam. Riko gak bisa masuk buat nolongin. Mending teteh cepetan kesini sebelum Diandra kenapa-napa. Sialan. Tunggu di situ. Aku sana sekarang. Sialan, kalian apain adek gue? Cuma ngasih pelajaran sedikit aja kak. Soalnya dia udah korupsi uang KBI sebesar 1.700.000. Iya itu kak, padahal uang itu buat event KBI bulan depan. Malah hilang gitu aja di Dana. Serius Dian? Serius kamu ngelakuin kayak gitu? Jujur sama aku Dian. Kak, enggak kak. Aku gak pernah berani buat ngelakuin hal itu. Sumpah demi Allah kak. Ini kakak, lihat aja sendiri. Dari riwayat aktivitas di aplikasi Dana, kalau Diandra udah tarik tunai uangnya kemarin sore. Bisa aja kan dia pakai uang itu buat kebutuhannya sendiri. Enggak kak, sumpah. Aku bahkan ngebuka aplikasi itu kemarin sore. Aku bahkan ngerjain tugas kimia sama Rafa dan Riko. Bohong, jelas-jelas di bagian device ini kodenya kode HP Diandra kak. Kode device itu bisa aja dimanipulasi. Atau HP-nya dipinjam orang lain. Dipinjem. HP-nya selalu dia bawa kemana-mana kak. Kakak harus percaya sama aku kak. Aku gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kakak tahu kan,
Aku kalau mau beli sesuatu pun nabung dulu. Oke, kalian punya log aktivitas device. Tapi kalian lupa kalau Diandra punya screen record dan histori lokasi di Google Maps yang nyala di HP-nya. Kita bisa bawa masalah ini ke ruang BK daripada kalian harus tuduh-tuduhan sampai main fisik kayak gini. Kak, kita nggak usah selesain ini ke ruang BK. Kita cuman butuh uang itu balik gimana pun caranya. Oh, jadi kalian cuma mau uang itu balik? Gua bisa bayar bahkan 3 kali lipat dari jumlah uang itu. Tapi karena kalian udah berani main fisik sama adik gua, masalah ini nggak bisa diselesain cuma dengan cara ngembalikan uang. Tapi kan emang semua ini dia duluan yang mulai, Kak. Jangan mentang-mentang kalian deket, kakak bisa ngebela dia meskipun dia salah. Karena gua yang lebih tahu karakteristik Diandra. Dia nggak mungkin ngelakuin hal itu, dan kalau semisalnya Diandra terbukti nggak salah sama sekali di kasus ini, kalian yang bakal berurusan seumur hidup sama gua. Kak, udah kak, gak usah dilanjutin. Aku tahu kakak marah, tapi aku gak mau kakak kena masalah gara-gara aku. Mereka cuma salah paham kak. Ini masalah aku bisa handle sendiri. Salah paham. Mereka fitnah kamu, Dian. Bahkan sampai main fisik. Aku gak terima ya orang yang aku sayang diginiin. Mereka harus dapat balasan yang lebih dari setimpal. Tapi kalau kayak gini caranya, Kak Sela sama aja jadi orang jahat kak. Aku gak mau. Hah? Kakak jangan. Mati lo, sialan. Marwah, kamu ngapain? Gila ya? Diandra, Dek, bangun. Brengsek, lu baru aja berutang nyawa sama gua, sialan. Lu fitnah dia, lu sakitin dia, sekarang lu bunuh dia. Gua gak akan pernah maafin lu sampai kapanpun, dan gua gak bakal pastikan hari ini jadi hari terakhir lu ngeliat dunia. Teh Sela, stop! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hah? Maksudnya? Apaan sih? Siapa yang ulang tahun? Happy birthday to you. Happy birthday to you. to you. Lah, Cece? Kodrat? Yayan? Wulan? Kalian kapan di sini? Ini sebenarnya ada apa sih, anjir? Ya ulang tahun lu lah, kocak, pakai nanya. Ya, makanya jangan ngelaprak mulu kerjaannya. Ulta sendiri sampai lupa gitu. Hah? Emang iya? Terus, maksud semua ini apa? Prank. Anjir, sialan. Gua hampir aja jadi Sumala. Ternyata semua ini cuman prank. Tapi si Dian, I'm here kakak imut. Happy Sweet 17. stres banget lu, pisang. Hampir copot jantung gua, ngira lu ketembak beneran. Hampir aja gua ngehajar teman-teman lu. Maaf kak, tapi ini semua emang prank tergila sih. Semua ini tuh cuma skenario aku. Dari pas sore aku sengaja bikin kakak kesel, sampai sekarang bikin kakak hampir jantungnya setengah mati. Drama uang KBI, telepon dari Kak Seril, video dari Riko, jadi semua udah kita rencanain. Sialan lu. Emang adik paling ngeselin sedunia ya. Awas aja pas lu ultah, gue prank lebih dari ini. Oh ya, BTW hukuman lu bending jadi 350 ya. Atuh GI, kakak mah mana bisa gitu. Kayaknya sebentar lagi acaranya mulai gak sih, Dian? Iya ya. Ayo semuanya siap-siap. Acara apaan? Jangan bilang prank lagi. Ya enggak dong kakak.
Please, siapapun kasih tahu gue kepo. Bawel lu, ikutin kita aja. Aduh, mobil siapa tuh? Aku yang sewa khusus buat hari ini. Buset, segi juga lah dek. Dibilang aku anggota 9 naga, nggak percaya sih. Di Najong. Oke, sekarang Princess, lo harus ganti baju jadi gaun yang paling cantik buat hari ini. Iya tuh, dan tugas kita di sini sebagai MUA-nya lo hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Pertama-tama, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, kakak kelas, dan guru-guru yang sudah mau meluangkan waktunya buat datang ke sini. Dan maaf ya, kalau skenario pembukaannya agak ekstrim sampai bikin jantungan. Pidato ini khusus aku dedikasikan buat satu orang yang paling penting malam ini. Seseorang yang hari ini resmi menginjak usia 17 tahun, Kak Sela. Banyak orang yang bilang kalau masa SMK itu masa yang berat, apalagi di jurusan teknik kimia industri yang tugas lapraknya nggak pernah ada habisnya. Tapi buat aku, masa-masa berat itu berubah jadi hal yang paling aku syukuri, karena di sekolah ini aku bisa ketemu sama Kak Sela. Jujur, hidup aku sebelum ini rasanya sunyi banget, Kak. Hampa, sepi, aku sering ngerasa sendirian dalam banyak hal. Tapi sejak Kak Sela hadir, sejak Kak Sela mutusin buat jadi pelindung aku, jadi tempat aku bersandar, dan jadi orang pertama yang selalu dengerin keluh kesah aku, dunia aku gak pernah sesunyi itu lagi. Kak Sela itu pelangi di tengah badai-badai tugas dan ujian aku. Waktu tadi sore, Kak Sela lagi stres berat, dan aku justru nanya hal-hal yang gak penting buat nyiapin pesta ini. Kakak sempat bentak aku. Di detik itu, aku gak marah sama sekali, Kak. Aku justru makin sadar betapa berharganya Kak Sela buat aku, dan betapa besarnya pengorbanan kakak selama ini yang selalu berusaha kelihatan kuat di hadapan aku. Kak Sela, terima kasih ya sudah lahir ke dunia ini. Terima kasih sudah tumbuh menjadi perempuan yang luar biasa hebat dan kuat. Terima kasih sudah mengizinkan Dian yang penuh kekurangan ini masuk ke hidup kakak dan egois mengklaim kakak sebagai favorite person aku seumur hidup. Di hari ulang tahun yang ke-17 ini, aku berdoa semoga Kak Sela selalu bahagia, dilancarkan ujiannya, dan dijauhkan dari segala hal buruk. Dan satu hal yang perlu kakak tahu, mau seberapa sibuk pun kakak nanti, mau seberapa jauh pun jarak yang memisahkan kita, Dian akan selalu ada di sini, di samping kakak, mendukung semua mimpi-mimpi kakak, dan bakal jadi orang pertama yang teriak I proud of you paling keras pas kakak berhasil mencapai semua mimpi itu. Happy Sweet 17, my dear sister, Kak Sela Mulki Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Jujur, sampai di detik ini jantung aku masih jeduk-jeduk. Aku berangkat ke sekolah tadi pagi dengan kondisi capek banget karena lapar, dan juga rasa bersalah yang luar biasa besar karena udah egois dan ngebentak adik aku ini tadi sore. Aku selalu berpikir kalau tugas aku sebagai kakak kelas, sebagai senior, adalah untuk selalu terlihat kuat, protektif, dan bisa diandalkan.
Aku terlalu fokus sama ambisiku sendiri, sampai lupa kalau orang-orang di sekitarku, terutama Diandra, cuma mau ada di sana buat nemenin aku di masa-masa sulit. Dian, kamu bilang hidup kamu sunyi sebelum bertemu aku. Tapi kamu harus tahu, dunia aku yang bising sama rumus, organisasi, dan segala ekspektasi ini gak akan punya warna kalau bukan kamu yang datang membawa keceriaan lu. Kamu bukan sekedar adik kelas berdua. Dian, kamu tuh bagaikan dari jiwa aku yang selalu ngikutin aku buat tetap jadi manusia, bukan cuma robot pencari. Happy Sweet 17 cantik. Sekarang udah dewasa ya anak papa. Udah lama banget kita nggak ketemu. Sekarang putri kecil papa udah tumbuh jadi gadis remaja yang beranjak dewasa aja. Selamat menempuh perjalanan chapter baru ini ya nak. Doa papa selalu menyertai Sela. Ya papa, makasih banyak. Sela kangen banget sama papa. Gak nyangka aja, kita udah lama gak ketemu, sekarang kembali dipertemukan di hari spesial Sela. Rasa bahagianya tuh sampai gak bisa diutarakan. Tahun kali ini banyak bahagianya, dan Sela bersyukur selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Happy Sweet 17 and happy birthday sayang. Bahagia terus ya, tetap jadi orang yang sama. Iya, terima kasih sayangku. Ya pastinya bahagia terus gak sih? Soalnya kan ada kamu di sisi aku. Widih, udah bisa gombal ternyata. Yaudah, sekarang mau foto barga, mumpung princessnya lagi cantik.